Terima kasih pada yang lain juga ya. Ini selamat. Dek, geser kita. Bantu ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Jakarta, apabila Anda menggunakan roda 2, silakan Anda masuk Karawang Cikarang Bekasi. Dan apabila Anda menggunakan roda 4, baik pengendara roda 2 ataupun silakan Anda belok kiri ambil arah tol Cikopo. Silakan Anda bisa memasuki tol. Mengimbau dari Polres Karawang kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 yang bertujuan Jakarta, silakan Anda Kalau sekarang kan oke nih, artinya mengalir. silakan Anda menjaga keselamatan pribadi. Semoga mau kepada para pengguna jalan, baik pengemudi kendaraan R4 dan juga kendaraan R4 yang itu gerbang tol darurat atau Palmerah. Mundur, Pak, mundur. Kiri, Pak. Tahan. Masih sekali enggak? Lumayan. Jalan-jalan. Orang tua. Sekarang mau kemana? Hati-hati ya. Bapak. Mundur. Dari mana? Cirebon. Hati-hati ya. Pakai helm tuh. Dokter. Sekolah penuh. Belakang. Dari mana? Berapa jam tadi? Sini, Mas, turun, Mas. Buka, Mas. Itu, terus kemudian masyarakat minta ganti motor sama itu minta ganti uang ya sama Brimob. Ya Brimob nggak bisa dong ya. Atau Brimob dipukuli, anggota Brimob tuh dipukuli dan sampai luka-luka. Ya, kemudian temennya membantu karena banyak masanya ditembak kakinya ya.
kakinya di enggak lah, prosesnya kan, jadi jangan langsung menembakkan, tapi prosesnya orang anggota BRIMOB nolong masyarakat ya, tolong ya, masih ya, tapi udah clear semua, sudah ya, masih ya, masih. Kemungkinan hari Minggu dan hari Sabtu besok, karena anak-anak sekolah yang akan datang, sehingga kemungkinan masih akan terjadi kepadatan besok dan lusa. Yang lalu ada 42 dan tahun ini adalah 38. Ini pun karena ada kecelakaan di lancar, kemudian ada elf yang terprosok pada saat naik terjadi selip, begitu naik dia meninggal 7 orang di Subang. Juga kriminalitas juga cukup menurun, dari menurunnya hampir sama dari sebelum ini, tetapi SMS yang masuk kepada gubernur, SMS yang masuk kepada kita, karena ini seluruhnya adalah baik mulai dari persiapan maupun pelaksanaan. Mulai dari seperti bahwa tidak mungkin selesai pada tahun ini, sehingga dan jalannya dibersihkan. Ini oleh Pak Guntoro, oleh Kepala Masalah. Kemudian juga sarana komunikasi kita yang sangat mendukung, termasuk sangat mobile baik. Dari seluruh kesimpulan bahwa mudik tahun ini dapat berjalan dengan cukup lancar. Demikian juga tidak terjadi kemacetan yang stagnan dalam arti berhenti yang begitu lama, kecuali memang puncakan yang sempat berhenti beberapa jam, terbagi jalur Pantura berarti. Kemudian dari sini kami laporkan kepada Bapak Presiden, dengan adanya kita memantau keseluruhan ini, kita Mutiara Jomin yang langsung tembus ke jalan. Saya kira ini karena cukup banyak, kita harus memasang tali CB kita. Setelah menunggu 5 menit, 10 menit terlalu lama, kita seberang flyover Pasar Gebang yang sedang dibangun. Saya kira 14%, mungkin begitu dibuat underpass menjadi 14%. Dan beri kenyataan setelah kita lakukan uji coba pada H-10 itu terjadi karena kendaraan mogok itu, sehingga kita sudah mengambil CB bahwa kendaraan berat tidak kita melalui jalur Lingkar Nagrek dan kita holding di. Tapi sebenarnya di flyover Nagrek ini begitu nanjak, setelah itu turun. Kalau seandainya dipangkas yang menanjak ini, maka mungkin tanjakan itu akan menjadi 8%, Pak. Kalau 8% alih ke Limbangan, ke tanjakan Gentong, kemudian ke Pasar kemudian saya kira di inilah yang kendaraan papasan itu tidak bisa harus satu persatu. Ini saya kira memerlukan satu rekayasa jalan, mungkin jembatan Kurek ini, sehingga mereka bisa diperlebar sedikit dan akhirnya bisa berpapasan 2 kendaraan. Ini tidak bisa. Insiden yang kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, karena walaupun bagaimana budaya mudik ini adalah budaya yang sudah berkembang di lingkungan masyarakat, yang menjadikan perhatian kita untuk memberikan kemudahan bagi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan akan kembali kepada bertemu nilai mengamankan semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Kapolda Jatim silakan melaporkan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak-Bapak Menteri dan Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Panglima Hadirin yang berbahagia, izinkan kami melakukan analisa terhadap perkembangan situasi dan hasil pengamanan tahun 2019. Ada 888 titik yang menjadi sasaran. Kekuatan yang kami kerahkan untuk mengisi pos 1.759 dari unsur Polri, 1.300 dari unsur TNI, dan lebih kurang 7.000. Dan selanjutnya kami juga diperkuat oleh ribuan adik-adik pramuka yang mengisi liburan ikut. Kami sekarang berada di
pos pejagan. Itu masuk pertama adalah di jalur Pantura, Tosari dan pos pejagan. Kemudian kami juga punya pintu masuk di perbatasan dengan Jawa Barat, Jawa Timur. Kami punya pintu masuk di Rembang dan di Sragen. Dari keseluruhan tempat atau melintas di Jawa Tengah, itu terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Kendaraan sejumlah 8,7% dengan jumlah untuk kendaraan Kapolda Jawa Tengah berhenti sebentar. Ada tunjuk dari Pak Presiden. Ini ada petugas Telkomsel nggak di sini? Telkom. Telkom. Apa yang terjadi? Mohon izin Pak, jadi kita tadi perbaikan tapi penyambungan fiber optiknya tidak selesai Pak. Ini tadi hidup, sekarang malah mati. Saya mau tanya, Dirut Telkomsel pernah mengecek nggak? Stafnya saya Pak. Tidak pernah. Pernah Pak. Hah? Yang kita udah koordinasi semua Pak, sampai ke Sampaikan, Seskap, sampaikan Dirut Telkom dan Dirut Telkomsel harus turun ke lapangan. Jangan di belakang meja saja. Pastikan sistem dan fungsi bekerja dengan baik. Ya. Sekarang juga. Akan dilanjutkan. Untuk pos pengamanan yang kami gelar di sepanjang rute Pantura dari Brebes sampai ke Rembang, kemudian Pantai Selatan, jalur alternatif. Kami laporkan kepada Bapak Presiden sampai dengan hari H+6 hari ini di seluruh wilayah Jawa Tengah kami belum menemukan ada pintan jalan antara Pati Rembang, Kudus Pati Rembang dengan jumlah kendaraan besar yang cukup tinggi mudik beberapa jam bisa. Yang ada di Jawa Tengah kami berikan pengamanan secara khusus. Dalam pengamanan ini beberapa kejadian bisa kami antisipasi dengan baik, yaitu di Kebumen ada besi di atas rel yang di Dusun Batu. Selanjutnya dengan kerjasama dengan pihak adalah masih ada 230 lintasan kereta api selatan tol menggunakan jalur ini, jalur tengah, karena kami juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian dari Kementerian Kesehatan yang semuanya bersatu padu melaksanakan kegiatan terpadu di semua pos yang ada, sehingga apa yang dilaporkan tadi merupakan keberhasilan dari kepolisian, TNI dan para kementerian dan juga pemerintah daerah baik Jawa Tengah maupun Jawa Barat dengan masyarakat yang ikut bergabung di dalam. Untuk itu kami mohon petunjuk lebih lanjut pada Bapak Presiden khususnya untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terima kasih Bapak dan Kepala Daerah. Wassalamualaikum. Saudara-saudara, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah atas laporan dan penjelasannya yang berkenaan dengan pengamanan dan pelayanan saudara-saudara kita yang menjalankan mudik lebaran, terutama dari pengaturan lalu lintas mereka. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polri, bukan hanya yang bertugas di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tapi juga seluruhnya, juga jajaran pemerintah daerah, jajaran TNI, dan semua petugas negara, petugas pemerintah yang sudah lebih dari 10 hari ini menjalankan tugasnya. Saya berpesan agar menuntaskan tugas saudara emban itu sampai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Saya tahu tugas ini tidak ringan, secara fisik melelahkan, secara pikiran juga menimbulkan ketegangan-ketegangan karena didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi dan keinginan untuk terus meningkatkan kinerja saudara semua. Oleh karena itu saya berpesan kepada para pimpinan pada saatnya nanti, berikan waktu kepada petugas-petugas kita yang bekerja siang dan malam itu untuk juga bisa beristirahat, mendapatkan cuti dan insentif-insentif lain yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Saya juga mendengar dari yang dilaporkan oleh Kapolri kemarin dalam sidang kabinet, sejumlah petugas juga meninggal dunia, gugur dalam tugas. Oleh karena itu saya mengucapkan bela sungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sebagaimana juga bela sungkawa saya terhadap saudara-saudara kita yang juga mengalami kecelakaan sampai dengan meninggal dunia, sebagian luka-luka. Saya juga mendoakan semua itu bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi yang ditinggalkan sekali lagi mendapatkan ketabahan. Jadikan semuanya itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Dan sebagaimana yang juga saudara ketahui, tugas negara, tugas pemerintah adalah memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik bagi semua saudara-saudara kita melakukan mudik lebaran ini. Tetapi saya juga tahu dari tahun ke tahun tantangan dan permasalahan yang dihadapi tidak makin ringan. Semuanya bisa dijelaskan. Penambahan jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang luar biasa yang digunakan dalam kegiatan mudik lebaran ini, yang semuanya tentu memberikan beban yang berat pada lalu lintas kita. Di satu sisi kita senang bahwa saudara-saudara kita karena peningkatan penghasilan, peningkatan menggembirakan, itu kita syukuri. Tetapi konsekuensinya memang manajemen lalu lintas semua untuk melakukan pengamanan dan pelayanan menjadi lebih berat. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan dalam sidang kabinet kemarin, begitu ini selesai tugas pengamanan dan pelayanan mudik lebaran, segera lakukan evaluasi, segera apa yang mesti disempurnakan, diperbaiki, dikoreksi, bahkan dibangun. Kalau itu menyangkut infrastruktur, mulailah membangun dari sekarang, sehingga tahun depan, lebaran tahun 2011 atau 1432 Hijriah, kita sudah bisa mengantisipasi, karena akan makin banyak kendaraan yang digunakan, maka lalu lintas juga dapat kita kelola dengan baik. Hanya dengan cara itu kita bisa terus mengelola persoalan yang tidak mudah ini dengan lebih baik lagi. Dan saya juga berpesan kepada semua pejabat negara, utamanya jajaran pemerintah, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah non-kementerian, untuk juga melakukan pemantauan, pengawasan, kontrol, dan juga sering turun ke lapangan agar semua fungsi ini dapat dijalankan, semua tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Disinilah tanggung jawab kita manakala rakyat memerlukan
pengamanan dan pelayanan, kita yang harus memberikan itu. Kalau di antara kita ingin menggunakan waktu untuk juga entah cuti, entah apapun, lakukan setelah kita memberikan pengamanan dan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Itu yang ingin saya sampaikan kepada semua petugas, semua jajaran pemerintah yang mengemban tugas melayani dan mengamankan saudara-saudara kita yang menjalankan mudik lebaran ini. Saya ikuti tiap hari laporan-laporan dan saya juga merespons dengan cepat agar tidak ada yang tidak tertangani. Tadi malam saya mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum misalnya atas amblesnya ruas jalan, yaitu Jalan Mata Dinata, kurang lebih sekitar 100 meter, yang itu bisa dijelaskan mengapanya, ada rongga barangkali karena abrasi dan seterusnya. Oleh karena itu saya dukung apa yang dilaksanakan Menteri PU, tidak usah menunggu menjelang lebaran tahun depan atau kapanpun, sekarang dicek semuanya. Sebagaimana dulu tahun lalu ketika Danau Situ Sigintung mengalami kecelakaan, saya instruksikan dan sudah dijalankan, dicek semua embung, semua danau, semua waduk di negeri kita ini. Dengan demikian kita yakin semuanya dalam keadaan baik, oke, berfungsi, dan apabila ada masalah segera kita perbaiki. Ini menunjukkan bahwa saya ingin pemerintahan yang baik, pusat maupun daerah yang responsif. Oleh karena itu saya tidak suka ada kejadian pimpinan-pimpinan tidak bereaksi apapun, tidak merespons apapun, bahkan kadang-kadang lebih dulu tahu saya dibandingkan bupati wali kota yang di depan, yang mestinya terbalik seperti itu. Makin ke depan, makin tahu dinamika denyut nadi kehidupan masyarakat, makin tahu apa saja yang terjadi di daerahnya. Ini dambaan masyarakat, dambaan rakyat kita agar pemimpinnya peduli, responsif, dan juga mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Saudara-saudara, hari ini hari Jumat, besok masih ada hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Bisa jadi besok dan lusa adalah puncak dari kembalinya saudara-saudara kita ke Jakarta atau ke tempat-tempat asal mereka. Oleh karena itu saya ucapkan selamat bertugas kepada saudara semua. Tuntaskan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Demikian Kapolri yang dapat saya sampaikan, dan hari ini sesuai rencana saya akan meninjau tempat-tempat di dekat posko Cikopo ini untuk melihat langsung. Meskipun dari Jakarta sepertinya masih relatif landai, barangkali juga saudara-saudara kita tidak harus menunggu hari-hari akhir, mungkin sudah dicicil, kemudiknya lebih awal, tapi kembalinya juga lebih awal. Mudah-mudahan dengan demikian terbagi selama sekian hari, tidak harus menunggu hari Sabtu besok, Minggu lusa, dan Senin lusanya lagi. Demikian, selamat bertugas. Yang bertujuan Jakarta, silakan Anda ambil apabila Anda mengambil telepon atau telepon, silakan Anda diberi perawatan berjalan kepada seluruh pengguna jalan yang akan bertujuan Jakarta.